membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan mendengarkannya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ustadz Imran Afandi. Kepada Bapak Ustadz Imran Afandi kami persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian, memberikan kesehatan, menuntun kita, membimbing kita datang ke majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis Quran, majelis zikir. Itu adalah majelis-majelis mulia yang dihadiri oleh para malaikat. Alhamdulillah kita masih bisa mendatangi majelis-majelis yang mulia di Masjid Al-Bukhari. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan majelis yang mulia? Ya, mau majelis Quran, majelis ilmu, majelis zikir, semuanya majelis yang mulia. Sebab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Satu kaum tidak berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dengan salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Al-Bukhari. Yatluna fihi kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu bainahum, dan bertadarus di antara mereka. Di dalam majelis Quran membaca kitab Allah dan bertadarus. Apa maknanya tadarus? Bisa dalam arti tadarus satu baca, yang lain dengar, yang satu baca, yang lain dengar, atau kita mengkaji Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Kalau kita di majelis Quran, majelis ilmu ini tenangan tuh ya. Kalau di mall senang. Itu beda ya. Tenang dan senang beda. Mall kalau lihat baju bagus, beli itu. Tak sampai rumah, bukan sampai rumah kan rumah. Udah sudah habis. Berarti nggak tenang ya. Sama yang kita punya di sana juga begitu sama. Kalau pulang belanja aja, asal pulang jangan pakai kedumel gitu. Berarti bukan ketenangan ya yang dapat ya. Kalau di majelis Quran, majelis ilmu, insyaallah yang kita peroleh pertama sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika, dikepung, dikelilingi oleh para malaikat. Kita nggak lihat, apa nggak lihat? Lihat juga takut, kita lihat malaikat kabur semua kali ya. Jadi kita nggak lihat, tapi bisa kita rasakan. Majelis yang di situ banyak malaikat dan yang banyak syaitonnya itu kan beda. Kalau di majelis-majelis ini dikelilingi oleh para malaikat. Lalu wala karahumullahu fi man indah, disebut-sebut Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah. Disebut-sebut, oh si fulana tuh, ibu siapa, Nana tuh lagi tadarus di masjid. Apa bangga kalau nama kita disebut-sebut Allah di tengah-tengah para malaikat. Ada seorang camat atau lurah datang, ibu-ibu, teman saya dulu waktu Bapak SD yang dulu buat teman-teman, namanya disebut aja girang ya. Yang nyebut siapa? Yang nyebut lurah, dikasih duit bilang enggak ya, girang mana? Enggak bangga kita kalau nama kita disebut-sebut oleh Allah di kalangan
seorang sahabat namanya disebut Allah, nangis, terharu. Siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW ketemu dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Saya lupa, bukan Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, aku diperintahkan Allah untuk membacakan kepada engkau lam yakunil ladina kafaru, kata Rasul. Si Ubay bertanya, nama saya disebut oleh Allah ya Rasul. Iya, dan nasabnya juga, nasabmu juga. Maksudnya Ubay bin Ka'ab, hampir binnya disebut. Nangis ya begitu tahu kalau namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal janji Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangi majelis Quran tadi, di antara fadilahnya adalah namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sore ini kita termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, majelis di Quran ya, majelis Quran, majelis zikir. Nah, zikir itu ya macam-macam, menyebut nama Allah juga zikir, sholat itu juga zikir kan. Wa aqimis sholat dari zikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Baca Quran itu juga berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu juga berzikir kepada Allah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah itu punya para malaikat yang berjalan di jalan-jalan. Jadi malaikat Allah itu banyak. 10 malaikat itu kan yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Yang lain banyak malaikat Allah. Apalagi yang di hadis lain itu Nabi katakan at-tatis sama wa haqqat laha anta itu. Langit gemeretak dan pantas gemeretak. Hadisnya sahih. Kenapa? Karena setiap 4 jari ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang di sana itu banyak. Yang di bumi, kata Rasul, Allah punya malaikat dilafadzkan sayyahin yatufuna fit turuq, yang berkeliling di jalan-jalan. Ngapain? Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari ahli dzikir, mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau mereka mendapatkan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, nah mudah-mudahan kita ini termasuk ini lagi belajar mempelajari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berada di majelis ilmu, majelis Quran, majelis zikir, maka tanadau, para malaikat itu saling memanggil, halumu ila hajatikum, mari ke tempat yang kalian cari. Ini ada orang lagi berzikir, ada orang lagi baca Quran, ada orang lagi belajar Al-Quran dan belajar Islam. Nah, udah di Masjid Bukhari itu ada ibu-ibu lagi belajar, mudah-mudahan ya. Kemudian dipanggil malaikatnya, halumu ila hajatihim fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu para malaikat ini mengelilingi, mengepung orang-orang yang berzikir tadi sampai as-sama'ud dunya, sampai langit yang terendah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Yang paling atas sana ditanya oleh Allah. Wa huwa a'lam. Kalau Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, ya karena Allah menghendaki dialog dengan malaikat tadi. Lalu kata Allah pada para malaikat, mada yaf'alun, apa yang mereka lakukan? Kata malaikat, mereka bertasbih, yusabbihuna, mereka bertahlil, mereka bertahmid, mereka bertakbir, wa yumajjiduna, dan menyanjung-nyanjung engkau. Lalu Allah katakan, wahal yarawni, apa mereka pernah lihat aku? Wallahi ya Rabbi la ma ra'auka, demi Allah wahai Tuhanku,
atau tidak, mereka tidak lihat engkau. Kaifa law ra'auni, bagaimana jika mereka lihat aku? Ya Allah, andai saja mereka lihat engkau, mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, akan lebih banyak lagi di dalam bertasbih kepada engkau. Kemudian Allah tanya, mada yas'alun, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka minta surga kepada engkau. Wa hal ra'auha, apa mereka pernah lihat surga? Wallahi ya Rabbi la ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak melihat. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Ya Allah, kalau mereka pernah lihat surga, niscaya kanu asyadda laha hirsan, niscaya mereka akan lebih tamak, lebih berharap terhadap surga. Wa bimma yata'awwadun, mereka berlindung dari apa? Kata para malaikat, yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari neraka. Wa hal ra'auha, apa mereka lihat neraka? Wallahi ya Rabbi la ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak pernah lihat neraka. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Lau ra'auha, andai saja mereka lihat neraka, mereka lebih takut terhadap neraka dan lari meninggalkan neraka. Lalu kata Allah pada para malaikat, ushidukum anni ghafartu lahum, aku persaksikan kepada kamu bahwa aku ampuni mereka. Ini di antara fadilah kalau kita rajin mendatangi majelis Quran, majelis zikir, majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah deh, yang paling bego di antara kita pokoknya duduk dengerin. Insyaallah itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang malaikat bertanya, fihim man laisa minhum, ya Allah, di antara mereka ada yang tidak termasuk golongan mereka. Innama ja'a li hajah, dia datang untuk satu keperluan saja, nyari teman lagi ngaji, lagi pikir, dia ikut duduk di situ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, humul julasa, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang bertasbih dan seterusnya ini adalah al-julasa, para teman-teman duduk, la yashqa jalisuhum, tidak celaka orang yang jadi teman duduk mereka. Jadi paling tidak ikut atau berteman dengan orang-orang yang berzikir, yang baca Quran dan seterusnya, tidak jadi celaka. La yashqa jalisuhum, itu hadisnya sahih. Jadi mudah-mudahan sore ini kita termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Ada salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Apa itu? Doa. Doa itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Cuma di antara kita banyak juga yang lupa. Kalau dia pinter dagang, Allah diabaikan. Dagang aja, mandelin ininya. Tenang aja, berpinter kalau soal dagang. Oh, nanti kalau udah jatuh, baru ingat Allah. Biasanya gitu ya, masih bagus lah dia ingat Allah. Nah, padahal yang diajarkan Rasul, kapan kita diperintahkan berdoa? Berdoa ketika kita memulai satu pekerjaan, kita disuruh berdoa. Nah, di dalam bekerja kita juga disuruh berdoa. Mengakhiri semua pekerjaan juga diakhiri dengan doa. Karena itu Nabi SAW katakan ad-doa wal ibadah. Doa itu penting. Doa adalah ibadah, bahkan mukhul ibadah, inti dari ibadah, sumsumnya ibadah. Baik, sekarang contohnya Rasulullah SAW kalau mau keluar rumah, apa yang dilakukan Rasul? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Belum apa-apa baru keluar rumah udah menjalin hubungan dengan Allah.
La haula wala quwata illa billah. Kaki kanan Rasul naik di pelana kuda, Nabi bertakbir. Kalau sekarang motor, mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah duduk di atas kendaraannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi mau safar saja dimulai dengan doa. Dalam perjalanan, kalau jalannya nanjak tuh Nabi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jalannya turun, Subhanallah, Subhanallah. Cakep ya yang diajarin Rasul ya. Mau berangkat safar mestinya berdoa, lupa nggak berdoa. Lagi naik mobil, dangdutan dalam mobil. Ya itu zaman dulu ya, sekarang udah tua-tua jangan deh. Takbir, tasbih, dengerin Quran deh. Lagu-lagu udah kenyang deh zaman dulu ya. Habis deh masanya habis. Kemudian kalau Nabi istirahat di tenda, apa yang Nabi baca? Ya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi min syarri ma khalaq. Nah, pulang dari safar, lihat kampung halamannya, Ibrahim, Nabi, Hamidun, Rabbina Abidun. Kalau habis pergi jauh, tuh Nabi nggak langsung ke rumah, ke masjid dulu. Masya Allah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti doa ya suatu yang nggak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang muslim, dan doa itu ibadah. Maka di dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi untuk kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sombong dari beribadah kepadaku, nggak mau berdoa. Saya dakhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Jadi justru kalau kita nggak mau berdoa, kata Allah itu termasuk orang yang istikbar, orang yang sombong, nggak mau berdoa kepada Allah. Allah murka. Innal ladzina yastakbirun, sungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, dari beribadah kepadaku, yakni sombong dari berdoa kepada Allah. Saya dakhuluna jahannama, mereka akan masuk jahannam dakhirin, dalam keadaan terhina. Jadi kalau Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita nggak minta, Allah marah. Kalau manusia minta mulu loh, kesel. Maka kata seorang penyair begini, Ar-Rabbu yaghdhabu idza lam yus'al. Tuhan murka jika tidak dimintai. Wa bunayyu Adam hina ma yus'al yaghdhabu. Sedangkan anak cucu Adam kalau dimintai dia akan marah. Jadi kalau Allah kita nggak minta, Allah marah. Kalau manusia minta mulu, ada marah. Jadi ibadah itu, karena doa itu ibadah. Karena doa itu ibadah itu diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berarti tidak boleh juga kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita memahami bahwa doa adalah satu yang penting bagi seorang muslim, kita lebih semangat lagi ya untuk berdoa kepada Allah. Tapi doa nggak nembus ya doa dari dulu ya. Gimana nih? Gimana kok doa kita nggak dikabulkan juga? Ada juga sih sebenarnya yang sudah dikabulkan. Cuma begini, kayak kita ini maunya kan persis seperti yang kita minta. Dan yang kedua persis seperti yang kita minta. Contohnya, kalau kita buka warung, ya Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, ya Allah. Maunya pasti yang banyak ya, banyak berkah ya Allah. Dan Allah kasih rezeki melalui jalan lain. Banyak orang kasih rezeki. Jadi dikabulkan sebenarnya doa. Belum dikabulkan juga doa saya, dagangannya sih segitu-gitu aja. Tapi Allah kasih rezeki melalui jalan yang lain. Ya terserah Allah. Gimana Allah bentuknya, bagaimana yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua waktunya.
Waktunya juga terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang bagaimana adab dalam berdoa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa kita didengar. Nah, salah satu doa Rasul berlindung dari min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada adabnya, ada tata keramanya yang harus kita patuhi. Yang pertama, yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah. Kalau nggak yakin ya nggak akan diterima. Karena kita berdoa tapi nggak yakin. Lebih yakin kalau kedukun gitu. Ini lama doa, kalau pakai tahajud, pakai ini lama. Kedukun ada orang pinter, jangan sampai. Sebab musyrik kan ini. Musyrik itu musyrik akbar, musyrik besar. Akan dianggap remeh. Kalau kita sakit, kalau kita ada masalah, setannya kan banyak. Setannya teman, tetangga, mojok-mojokin, suruh apa ya? Suruh cari orang pintar. Jangan mau. Itu setan. Setan kadang-kadang kan berbentuk manusia juga. Kayak Nabi Ayub alaihissalam, ada temannya datang karena habis ketemu iblis. Nih Ayub, obatnya khamar, nggak ada lain. Pergi, berarti kamu habis ketemu iblis. Jadi kita mesti teliti. Ada orang menyarankan suruh kedukun, berarti ini orang digoda oleh iblis. Kadang-kadang syaitan tuh nggak bisa goda lewat kita, langsung lewat orang lain. Jadi kembali masalah doa. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, syaratnya yang pertama yakin. Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin akan diijabah. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah kalau kita nggak yakin nggak akan dikabulkan, sebab karena indallah bi'abdi bi. Aku ini menurut dugaan hambaku terhadapku. Jadi kalau kita nggak yakin ya nggak dikabulkan. Kalau yakin, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, syarat pertama harus yakin. Yang kedua sungguh-sungguh. Kadang kita berdoa senang-senang. Dulu ada orang berdoa, Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampuni kalau engkau mau. Berdoa kan harus sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, yang ketiga kayak di surah Al-A'raf, tadarru' wa khufyah. Tadarru' itu artinya dengan merendahkan diri, memohon. Tadarru'. Memelas ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, hamba tidak berdaya. Di pasar ya Allah, tadarru'. Nah kalau berdoa tapi masih ada sombong-sombong ya nggak diterima sama Allah. Kadang-kadang kita ini terhadap manusia tadarru', terhadap Allah tidak. Datang ke teman dibantuin, gue bantuin nih, gue pel, terus dipel dibantuin apa lagi? Tumben lo pel. Ada perlu nih, iya mau minjem duit. Mau minjem duit aja tadarru' sama teman ya. Nah yang minta sama Allah kurang tadarru'nya. Jadi merendahkan diri, memohon kepada Allah. Nah inilah makna tadarru'. Kadang-kadang kita maunya doa dikabulkan, doa asal-asalan. Asal kan Allah juga tahu, asal panjang, asal begitu. Kan suka ada juga yang ngomong gitu ya, Allah juga tahu kebutuhan kita. Nggak usah berdoa juga Allah tahu. Memang syariahnya begitu. Kita disuruh berdoa, suruh memohon kepada Allah. Jadi cara berdoanya tadarru'an wa khufyah. Khufyah pelan-pelan. Nggak usah teriak-teriak. Pelan-pelan. Kalau teriak-teriak tetangga dengar ya. Ya Allah, suami saya selingkuh ya Allah. Semua sekampung. Nah, pelan-pelan. Nabi Zakaria aja waktu berdoa juga pelan-pelan ya. Dzikru rahmati rabbika
'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia menyeru Tuhan, berdoa kepada Tuhan, nidaan khafiyya, dengan doa, dengan seruan yang lirih, jadi pelan-pelan. Nah ini doa Nabi Zakaria. Baik, kemudian tadarru'an wa khufya. Yang selanjutnya adalah khaufa wa tama. Khaufa wa tama. Khauf itu takut, tamaan tamak berharap. Apa khaufa wa tama maknanya? Ada di antara para mufassir yang mengartikan khaufan takut terhadap adab Allah, tamaan tamak terhadap pahala dari Allah. Tapi ada juga yang mengartikan ini dikaitkan dengan doa tadi, khaufan takut kalau doanya tidak diterima oleh Allah. Kalau dia takut doanya nggak diterima oleh Allah, jadi dia susu. Wa tamaan dan tamak, yakni sangat berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau doa kita kayak tadi, tadarru'an wa khufya, khaufa wa tamaan, biar doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita sudah merasa ringan dari beban kita. Dan kita sudah pasrah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini di antara adab dalam berdoa. Masih ada lagi, jangan buru-buru. Biasanya kita kan buru-buru ya, maunya nih sekarang berdoa, sekarang juga dikabulkan oleh Allah. Tuh giliran minta kita maunya sekarang juga. Anak kecil minta sesuatu ya, sekarang dong beli. Giliran dipanggil suruh kembali ke jalan Allah, lama. Teman ada yang ngajak sholat, nggak sholat juga. Yang ngasih kayak bapak-bapak yang seneng judi diingetin susah. Nah, selama baru dia sadar. Baru sadar seminggu mintanya doa langsung dikabulkan oleh Allah. Nah ini namanya isti'jal, terburu-buru. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW katakan, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Akan diijabahi doa salah seorang dari kamu selama dia akan terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Ya Rasulullah. Nabi katakan, yaqul qad da'utu wa qad da'utu rabbi. Seseorang mengatakan, saya sudah berdoa kepada Tuhanku, falam ara yastajib li, saya belum lihat Allah ijabahi untukku. Fayastahsiru 'inda dzalik, dia putus asa di saat itu, fatarakat doa, dia tinggalkan doa. Jadi kadang-kadang doa kita sebentar lagi mau dikabulkan oleh Allah. Tinggal kita udah capek, kita sudah bosan. Ibarat orang memecahkan batu besar, mesti 100 pukulan, sudah 99 pukulan, tinggal sekali lagi dia capek. Fayastahsiru 'inda, dia putus asa. Fatarakat doa, lalu dia tinggalkan doa. Nah, seperti tadi di awal kita sudah bahas bahwa Allah janji akan dikabulkan, astajib lahu. Tetapi kapan waktunya itu Allah yang lebih tahu. Pokoknya kita berdoa aja. Lalu kadang-kadang kalau nggak dikabulkan dunia, ya di akhirat lah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah segera mengabulkan itu ada dua sebab. Bisa juga karena Allah redha, kadang-kadang enggak. Sebab ada Allah katakan kepada malaikat, hambaku minta segera berikan, karena Allah nggak suka mendengarkan ini. Coba Allah bagi dong, Allah minta duit, coba minta doanya minta apa? Enggak yang kita minta apa biasanya? Kita sehat, kita sehat, gitu ya. kita sehat. Nanti yang ya Allah ampuni hamba jarang ya. Oh gitu ya. Ya, biasanya yang memenuhi doa-doa kita nggak jauh dari urusan dunia. Emang nggak boleh minta urusan dunia, boleh. Tapi kalau yang kita prioritaskan itu minta akhiratnya kapan? Padahal itu yang wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lebih baik. Jadi ternyata yang memenuhi doa-doa kita dunia.
atau orang jauh-jauh cari kiai, cari ajengan, minta didoakan, minta didoain. Nggak ada orang datang ke ustadz ke kiai, Pak Kiai tolong doain biar dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum pernah ada ya, belum pernah ada. Jarang lah nih. Pak Kiai doain dong biar saya istiqomah dalam menjalankan Islam. Belum pernah kita juga. Yang ada juga datang ke Sukabumi, ke Banten, ngapain? Nggak biar usaha kita lancar. Jadi nggak jauh dari urusan dunia. Jadi bukan tidak boleh minta kepada Allah dalam urusan dunia, tapi jangan doa-doa kita hanya dipenuhi dengan yang kita inginkan, bukan kita penuhi dengan yang Allah tuntut dari kita. Menjadi orang yang beriman kan tuntutan Allah, menjadi orang yang soleh-solehah itu juga tuntutan Allah, menjadi orang yang bertakwa itu juga tuntutan Allah. Kalau jadi orang kaya boleh, nggak kaya juga boleh. Punya mobil boleh, nggak punya mobil juga punya maju. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Apa? Kan enak ibu-ibu ya kalau suaminya kawin lagi jadi permaisuri lah. Suami yang punya dayang-dayang. Dan cuma nggak mau minta. Baik saya lanjutkan. Jadi nggak boleh kita isti'ajal. Nah seperti saya. Kemudian kata Allah, wahai malaikat berikan tapi tunda karena aku masih senang mendengarkan doanya. Jadi kadang-kadang belum dikabulkan karena Allah senang mendengar doa kita. Jadi jangan suudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya dalam hidup ini suruh doa kita berdoa, suruh tasbih kita tasbih, suruh berzikir kita berzikir. Dan tadi di awal sudah kita bahas bahwa banyak berzikir, banyak berdoa dan seterusnya kita akan memperoleh ketenangan batin. Baik, kemudian yang selanjutnya, jangan minta yang buruk-buruk, jangan minta jelek-jelek. Yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Akan diijabahi doa salah seorang dari kamu asal yang dipinta bukan satu dosa, meminta satu dosa atau pemutusan hubungan keluarga. Ya Allah, izinkan hamba mau berzina dengan si fulan atau fulana, akan minta satu dosa misalnya. Kemudian qati'ati rahim atau pemutusan hubungan keluarga. Jadi mutusin hubungan keluarga itu urusan berat. Karena kita anggap enteng aja ya. Biasanya apa penyebabnya sampai pecah-pecah dalam keluarga? Warisan. Berebut warisan ya. Nggak ada tuh yang berebut bayarin utang orang tua, itu nggak ada. Dua aja yang bayarin, nggak ada. Nggak ada berebut sampai nggak tegur sapa. Biarin kalau belum ada bendera kuning gua nggak bakal injek rumah lo. La yadkhulul jannata qati'. Nggak masuk surga pemutus. Maksudnya qati'ah rahim, pemutus hubungan silaturahim. Jadi ya wajar kalau kita kadang ada konflik wajar, tapi jangan sampai memutuskan kan. La yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Nggak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Gimana kalau terjadi begini? Fa khairun minhuma may yabda'u bis-salam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Jadi kalau ada kasus kayak begitu, jangan dicari mana yang salah, nggak selesai urusannya. Pokoknya yang terbaik yang tegur duluan, yang memulai dengan salam. Kalau nyari yang benar, nyari yang salah nggak selesai. Kata yang tuaan, dia dong yang mudaan datang, masa gue yang tuaan suruh datang. Kata yang muda, dia dong yang tua kasih contoh. Wah bangka nggak bisa contoh dan nggak selesai. Fakhiru minhuma may yabda'u bis-salam. Baik, jadi jangan minta yang jelek-jelek. Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Selama yang diminta bukan satu dosa, pemutusan hubungan keluarga, lalu malam yastajil, selama dia tidak terburu-buru yang tadi kita bahas. Kemudian
Selanjutnya Nabi SAW juga katakan, la tad'u ala anfusikum. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Jangan mendoakan keburukan buat diri kamu. Apa ini mendoakan keburukan buat diri kamu? Karena nyumpahin diri sendiri gitu kan apa? Kadang-kadang kita suka ini ya, apes mendoakan keburukan buat la taqulu illa khairan. Di hadis lain Nabi katakan begitu. Jangan kamu mengatakan kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata aminuna ala ma taqulu. Malaikat itu aminkan apa yang kamu katakan. Jadi ngomong tetap yang baik-baik. Dan wala tad'u ala auladikum. Jangan kamu mendoakan keburukan buat anak-anak kamu. Nih yang paling sayang, paling perhatian sama anak itu ibu. Tapi yang suka keterpasan ngomong juga seorang ibu. paling dekat mana juga ibu. Kalau ada masalah apa anak pasti ngebela ibu. Nggak ada anak ngebela bapak itu langka banget. Pasti ibu yang dibela. Bela dulu. Bapak kan jarang marah. Saya jarang marah. Seminggu sekali belum tentu. Dan sebulan sekali. Tapi sekali marah tuh bapak ayah galak katanya. Emaknya itu hampir tiap hari ngomel. Nggak apa-apa ya. Nah, karena memang itu ibu dekat dengan anak. Tetapi jangan juga sampai ini keterpasan ini. Ngomong yang tidak baik. Belum pernah ya dengar ada ibu-ibu marah sama anaknya. Gua sumpahin loh. Biar orang kaya. Nah, hafal Quran loh. Ada bangga loh. Nah, setan. Ya, kalau anak setan berarti emaknya setan, bapaknya setan. Bapaknya capek-capek pulang kerja. Atau dengar ngomong anak setan loh. Lu yang setan. Asal keluarga setan semuanya. Namanya keluarga setan itu. Baik, jadi wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga mendoakan keburukan buat harta kamu. Bangkrut, hancur dagangannya jangan. Ya rugi-rugi, belum untung ya belum untung. Tetap ngomong yang baik. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan. Jangan sampai kamu bertepatan dengan satu saat yus'alu fi 'ata fayastajibu lahu. Di mana di saat itu diminta satu permintaan Allah ijabahi untuk kamu. Kalau pasti kabulkan sama Allah, jangan sampai. Mudah-mudahan pas kita ngomong baik ya, dasar lo calon ustaz, wah, diaminkan sama malaikat terkabul. Jadi kalau ibu marah kita aja. Nih, ada juga orang Arab biasanya marah. Tapi isinya masih baik, nggak semua Arab. Kalau yang benar nih, yang benar ini. Allah yahdi itu artinya doa. Allah yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Itu jangan kesel orang begitu. Kalau bahasa kebangetan orang, ya, ganti saja dengan Allah yahdi. Biar marah isinya tetap doa. Cakep dia. Marah atau apalagi seorang ibu. Baik, kemudian jadi nggak terburu-buru, jangan mendoakan yang buruk-buruk. Nah, selanjutnya biar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Ibarat petunjuk Rasul. Doain saudara kita yang didoain nggak tahu. Nah, ini namanya ad-du'a bi dhahril ghaib. Doa bi dhahril ghaib, yang didoain nggak tahu. Sebab kata Rasul, doaul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim buat saudaranya yang didoakan nggak tahu. Itu dikabulkan oleh Allah. Ala inda rasi malakun muwakkal. Di kepalanya ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala malakun muwakkal. Malaikat yang diutus itu mengatakan, amin walaka bimithlihi. Amin, mudah-mudahan kau dapat seperti itu juga. Kita doain saudara kita, ya Allah,
ini lebih dijamin oleh Allah dikabulkan doa. Saudaranya itu susah kita doain diam-diam. Begitu dia jadi usahanya lo tahu kan dulu waktu lo itu susah tiap malam gue doain. Ngomong-ngomong kalau ada duit minjem duit dong. Duit lah. Jadi ini adab di dalam berdoa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul yang berkaitan dengan nuansa hati. Nah, setelah nuansa hati ditata, ya carilah waktu-waktu, tempat-tempat Allah lebih mengabulkan doa. Kapan sujud, sepertiga malam terakhir, berat-berat ya, sepertiga malam terakhir. Kalau urusan dunia kita semangat aja. Ada yang dagang ini, ada dagang ketupat gitu. Nggak bangunnya malam, kalau kesiangan habis ketupat impres. Itu kalau urusan begitu kita semangat ya. Terkabulnya doa diantaranya jauh lain al-akhir, lalu tempat-tempat yang mustajab. Nah, inilah ibu-ibu apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan tafadhol. Dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita kaji, mudah-mudahan banyak membawa manfaat buat kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.